Kita lanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Pembahasan malam ini masih melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang seorang hamba yang memiliki kerinduan kepada Allah. Jadi kalau rindu kepada makhluk itu biasa. Seorang laki-laki kenal seorang perempuan, kemudian muncul rindu, ini hal yang biasa. Kenapa bisa rindu? Karena sang laki-laki dan perempuan sudah saling mengenalnya, kemudian sudah memiliki kedekatan. Ketika berjauh muncul kerinduan. Maka ada seorang sufi yang didatangi oleh seorang pemuda. Sang pemuda ini ingin belajar tasawuf. Kemudian ditanya oleh seorang sufi, apakah kamu pernah jatuh cinta? Gitu. Jatuh cinta apa sih? Pernah nggak kamu tuh senang sama perempuan gitu? Oh belum sih gitu. Karena saya tidak pernah berinteraksi dengan perempuan. Terus bagaimana kamu mau rindu kepada Allah sementara kamu juga belum kenal Allah? Nah itu. Jadi pertanyaan sang syekh tadi supaya murid ini punya gambaran. Ketika dia merindukan sesuatu, itu sudah kenal objeknya. Si Paijo rindu dengan si Paina. Ini karena dua-duanya sudah saling kenal. Sifat-sifatnya, kemudian ciri-cirinya itu sudah dikenal. Ketika berpisah jauh muncul kerinduan. Jadi menurut Syekh ini yang dimaksud, kalau kamu mau menuju Allah, kalau kamu ingin merasakan rindu kepada Allah, harus kenal ilmunya, kenal sifat-sifatnya. Jangan sampai mengaku rindu kepada Allah tidak memiliki bekal ilmu. Terus apa yang dirudikan? Akhirnya yang muncul imajinasi. Sama. Kemarin digambarkan seperti itu. Seorang pemuda tidak kenal perempuan. Kemudian kok rindu gitu. Kemudian kok rindu. Ini rindu apa yang dirindukan gitu. Jadi pertanyaan Imam Ghazali ini menarik, membuat analog dengan kehidupan seorang pemuda yang dia rindu tapi tadi ada beberapa hal. Ada yang pertama yang sudah kenal duluan kemudian rindu, ada yang tidak kenal tidak apa kok rindu. Yang dimaksud, yang dikritik itu yang kedua. Jadi seorang salik yang menuju Allah, kalau mau menuju Allah secara benar, dia harus ngerti ilmunya, ngerti ilmu syariatnya, ngerti ilmu hakikatnya, ngerti ilmu thariqahnya. Jadi ilmunya komplit. Ketika dia sudah belajar ilmu syariat yang benar, kemudian belajar ilmu tasawuf yang benar, kemudian dia belajar ilmu hakikat yang benar, kemudian muncul kerinduan kepada Allah. Ekspresinya ketika dia rindu itu akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak pernah memiliki kerinduan kepada Allah.
Contoh ketika dia sedang sholat, ya. Kalau orang yang memiliki kerinduan kepada Allah karena paham ilmu, ya, ketika takbir Allahu Akbar itu bisa merasakan kenikmatan secara rohani, bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang ilmunya hanya sebatas fikih tok tadi. Kan menurut fikih rukunnya sholat kan pertama apa? Niat kan. 2 takbiratul ihram, 3 qiyam berdiri. Ya, ketika dia takbir Allahu Akbar, ya, kalimatnya sudah terucap, sudah memenuhi syarat fikih, tapi tidak memiliki pemahaman soal makna Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Nah, untuk menggali makna Allahu Akbar sehingga muncul kerinduan, nah, itu ada di dalam ilmu tasawuf. Maka kalau ngajinya hanya fikih tok, ya, ketika disuruh mengingat Allah, Allahu Akbar, itu pasti yang muncul dalam imajinasinya kaligrafi tulisan Arab, tulisan alif lam 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 ha, itu Allah kelihatannya sih mantap gitu ya, sambil Allah gitu kan, padahal dalam pikirannya yang diingat itu kaligrafi. Jadi apakah itu Allah? Itu. Nah, maka untuk menjawab supaya kerinduan kita itu benar-benar sampai kepada objek yang hakiki, yaitu kita rindu kepada Allah, ya harus paham ilmunya. Gitu. Maka kita bisa lihat ekspresi para sufi yang memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Gitu. Ketika kakinya itu ya terluka, ya karena sesuatu, kemudian sampai berdarah, dia berkata, duhai sang kekasih, ya. Jadi sangat lembut dan sangat romantis, ya, duhai sang kekasih, ya, engkau telah mencolekku, ya, padahal kakinya ini nabrak batu atau apa sampai berdarah. Karena dia sudah memahami bahwa tidak ada yang menggerakkan di alam semesta ini kecuali Allah, termasuk kakinya kesandung, ya, ini kalau tidak digerakkan Allah itu tidak mungkin. Sampai berdarah itu diyakini bahwa ini juga tidak mungkin kalau tidak Allah berkehendak. Maka ucapan yang muncul dari seorang yang rindu kepada Allah, duhai kekasih, itu, terima kasih engkau telah mencolekku, gitu kan. Ini karena apa? Rabi'ah tahu ilmunya, hakikatnya yang menggerakkan kehidupan alam semesta, termasuk diri kita sekalipun kakinya tadi nginjek paku kemudian berdarah, tetap pandangannya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang yang tidak punya ilmu, kakinya nyandung, pasti yang keluar ucapan-ucapan kasar, yang macam-macam itu. Karena apa? Ya dia tidak ngerti ilmu. Gitu. Maka analog yang disampaikan oleh Imam Ghazali untuk mendekatkan paham, kalau ada orang menyatakan rindu kepada Allah tapi enggak paham ilmu tasawuf, enggak paham ilmu tauhid dengan benar, itu jangan-jangan yang dirindukan itu sesuatu yang abstrak. Itu sesuatu yang abstrak itu ya ibaratnya tadi seorang pemuda nggak punya HP, nggak punya apa, tapi dia sedang rindu kepada seorang perempuan. Nah,
Terus yang dirindukan bentuknya apa? Kalau dia kenal dengan perempuan, oh pasti wajahnya, mukanya, anggota tubuhnya dia pasti akan paham. Tapi karena tidak pernah berinteraksi, terus apa yang dirindukan? Nah, ini maksud Imam Ghazali menyadarkan kita bagi para salik yang memahami ilmu-ilmu tentang kerinduan kepada Allah. Ya, ketika kita pengen merasakan kerinduan, ya harus paham ilmunya dulu. Kalau kita pengen rindu kepada Allah, kita harus paham ya ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, ilmu hakikatnya, sehingga ketika ibadah itu benar-benar rindu. Ketika melakukan zikir itu juga benar-benar didasari dengan rindu. Nah, inilah yang disebut kerinduan yang dirasakan oleh seorang salik, itu rindu yang hakiki ketika didasari dengan ilmu. Sebaliknya, kalau tidak didasari dengan ilmu, ya rindunya abstrak. Rindu kepada Allah, tapi dalam pikirannya kaligrafi alif lam ha, gitu kan? Masa kaligrafi dirindukan? Gitu. Karena apa? Kok kaligrafi yang dirindukan? Karena nggak paham ilmu tentang hakikat Allah. Gitu. Ya. Selanjutnya, fakadzalika hubbullah, demikian itu ya hubbullah, mencintai Allah. Ta'ala maha tinggi, wasyauq, dan kerinduan. Ila liqaihi, kerinduan liqaihi, berjumpa dengan Allah. Ini yang istimewa. Apa mungkin kita seorang hamba itu boleh rindu kepada Allah? Ya boleh, kenapa tidak? Karena Al-Quran sebagai firman Allah sudah menawarkan dengan berbagai redaksi dalam ayat Al-Quran, yaitu tentang perjumpaan dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ada juga redaksi lain, wa man kana yarju liqa'a Allah. Nah, ini artinya bahwa redaksi perjumpaan dengan Allah itu telah disampaikan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi. Hanya yang perlu kita pahami adalah ilmunya, supaya kita memahami sifat-sifat Allah dan juga ya bagaimana tentang pemahaman tauhid yang muhakkikin, ya tauhid yang dipahami oleh orang-orang ahli hakikat. Itu juga harus dipahami supaya kita memahami objek yang dirindukan. Wal khauf, dan rasa takut min suhtihi, dari murkanya Allah. Jadi seorang hamba yang sudah memiliki kecintaan kepada Allah, ya itu rasa khaufnya, takutnya tinggi kalau dia mendapatkan murka dari Allah. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya minal ahwal, dari berbagai ahwal. Ahwal itu yaitu pengalaman spiritual yang dialami oleh seorang salik, ya itu namanya ahwal. Ahwal itu gelora-gelora rohani, ya kerinduan-kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, itu namanya ahwal. Rindu ngaji, rindu ibadah, itu tanda-tanda hatinya itu sudah mulai terkoneksi. Rindu ngaji, karena ngaji ini menambah ilmu, menambah wawasan. Setelah dapat ilmu kemudian diamalkan. Setelah diamalkan baru merasakan. Setelah itu baru muncul kerinduan yang dirasakan. Jadi kalau tanpa ilmu, bagaimana bisa merindukan sesuatu yang dia tidak tahu objeknya? Idza faqidahal insan, apabila seorang manusia itu ya tidak merasakan hal itu, fayang bagi, maka seyogyanya
ayatakallafa islabaha bimujalasatil mausufin. Jadi kalau manusia ya istilahnya untuk memahami teori-teori keilmuan ini agak ribet, susah, karena memang tipenya itu nggak mau repot-repot gitu ya. Ada solusinya. Apa itu? Yaitu bimujalasatil mausufin, yaitu dengan berduduk bersama ya, orang-orang yang memahami ilmu-ilmu ketuhanan. Akhirnya dengan ngaji ya, mendengarkan, kemudian diberikan pemahaman. Itu. Jadi kalau kita males untuk belajar, untuk membuka kitab, ya ada cara praktis. Ya duduklah dengan orang-orang yang memahami keilmuan tentang ilmu-ilmu ketuhanan itu. Pasti akan memperoleh ilmu dan pasti akan mendapatkan pemahaman. Wa musyahadatu ahwalihim, dan bisa melihat tingkah laku orang-orang yang merasakan kerinduan tadi. Ya maksudnya kalau kita dekat dengan ulama, ya ulamanya ulama akhirat, ulama-ulama tasawuf, pasti kita akan bertambah semangat untuk ibadah. Jadi pentingnya mujalasah, satu majelis ya, dengan orang yang alim itu penting. Sebab dengan duduk satu majelis dengan orang yang alim membahas ilmu Allah ya, itu rahmat Allah turun dan juga malaikat ikut turun. Nah, ketika itu turunlah futuhnya ilmu. Sehingga kalau kita ngaji dengan mujalasah itu lebih mudah memahami dibandingkan kita ngaji secara online. Itu. Karena ada tadi efek rahmat dan turunnya para malaikat. Sehingga ini membuat beda ya. Kalau ngaji online ya perlu beberapa langkah ya, terutama ya dia harus wudhu dulu, mendengarkannya juga serius gitu. Terkadang kalau online ini kan bisa sambil duduk, bisa sambil terlentang gitu, karena fokusnya berkurang. Sehingga menyebabkan fokusnya berkurang. Beda dengan muwajahah, mujalasah langsung, ada fokus ya, bisa mendengarkan kalam langsung. Nah, dan disitulah Allah memberikan kefutuhnya ilmu, sehingga ilmunya mudah dicerna ya, mudah dipahami, dan mudah-mudahan mudah diamalkan. Wa tahsinu sifatihim fin nafsi, dan memperbaiki sifat-sifatnya fin nafsi di dalam jiwa, yaitu dengan cara tadi istiqomah di dalam riyadhah mujahadah. Wabil julus ma'ahum, dengan duduk dengan mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang mencintai Allah. Mereka orang-orang yang sudah muncul kerinduan kepada Allah. Pasti akan memiliki aura yang positif ya terhadap orang-orang yang hadir dalam satu majelis ini. Fisima ya, fisima dalam mendengarkan ya, mendengarkan ilmu, wa du'a wa biddu'a, dan juga disertai dengan doa ya. Sebab doa ini ya penting sebagai bukti pengakuan kita sebagai hamba yang hina ya, hamba yang bodoh, hamba yang ya banyak dosanya. Kemudian dengan doa ini kita memohon kepada Allah yang maha segala-galanya. Wa tadurru,
Dan juga harus dibarengi dengan taduru, yaitu sikap untuk DP, kalau bahasa Jawa DP, kalau bahasa Jakarta ya yaitu berusaha keras untuk melaksanakan ibadah dengan cara istiqomah. Ya, contoh mulai dari sholat 5 waktu. Kalau ngaku salik orang yang menuju Allah, terus sholat 5 waktunya itu bolong-bolong, kira-kira masuk nggak kriteria sebagai pejalan menuju Allah karena mengabaikan perintah-perintah Allah? Layak nggak dia itu mendapatkan cinta kasihnya sementara perintah sang kekasih tidak dilaksanakan? Ya tentu jauh untuk mendapatkan itu. Maka kalau kita benar-benar menjadi salik, semua perintah Allah ya harus kita laksanakan dengan baik, tentu ya bertahap. Bagi kalangan anak-anak muda, yang penting 5 waktu dulu terjaga, itu sudah bagus. Nah, setelah itu baru ditambah sunnah-sunnahnya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi menjaga 5 waktu ini sudah istimewa. Kemudian selanjutnya wadadaru ilallah, ya tadaru ilallah itu selalu terus memperbaiki diri, ya kalau dia dosa ya segera bertaubat, kalau dia salah ya minta maaf gitu. Terus dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ayyarzukahu, supaya apa? Supaya Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Rezeki apa? Rezeki lahir dan rezeki batin. Rezeki ilmu lahir dan rezeki ilmu batin. Yaitu tilkal halah, keadaan yang demikian. Bi'ai yasiro, ya supaya gampang, lahu baginya asbabah, sebab-sebabnya. Artinya begini, orang menuju Allah itu ya perlu usaha ikhtiar lahir dan batin. Jangan seperti sikapnya orang Jabariyah. Orang Jabariyah itu sikapnya dia pasrah bongkoan. Kan hidup sudah ada yang ngatur, ya kan? Allah yang ngatur kan. Ngapain kita capek-capek ibadah? Kalau kita takdirnya masuk surga ya pasti masuk surga gitu. Dia alasan semua kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak memasukkan surga ya, tanpa sholat pun masuk surga. Nah, ini yang disebut orang yang terjebak pada paham Jabariyah. Selanjutnya sama. Nah, ngapain kerja? Kan Allah yang ngatur rezeki. Kalau Allah menghendaki saya kaya ya kaya. Allah kan maha segala-galanya gitu. Akhirnya apa? Nggak kerja. Terus nggak bisa makan, nyalain Allah. Gitu kan. Ini namanya Jabariyah. Nah, Imam Ghazali menyampaikan soal ruhaniyah pun harus ada faktor-faktor pendukungnya, yaitu asbab-asbabnya. Kalau kita sudah ngaku salik, bukti sebagai salik tadi taat dan tertib melaksanakan perintah Allah. Ciri-cirinya ada. Sholat 5 waktunya genep, nggak ada yang bolong. Andai bolong dikondok, itu. Jangan lantas nggak sholat dianggap biasa, akhirnya kebablasan. Nah, ciri-ciri orang yang akan dicintai oleh Allah tadi, ya dia dekat dengan ulama, dia satu majelis dengan ulama, ya ulama-ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang ketuhanan, ya bukan duniawi. Kemudian dia istiqomah mengamalkan. Ini ciri-ciri. Kalau seandainya nanti diberikan anugerah ma'rifah wajar, karena ada
asbab, ada proses. Ya sama, ciri-ciri orang masuk surga ya ahli ibadah. Kalau ada orang nggak ahli ibadah, kok mimpi masuk surga gitu, ya agak repot. Ciri-cirinya orang masuk neraka gampang, ya semua larangan Allah ya dilakukan, sementara perintah Allah diabaikan. Ciri-cirinya gampang, sekalipun ya semua atas anugerah Allah. Tapi ciri-ciri ini yang disebut asbab oleh Imam Ghazali, ini yang harus dilakukan. Jadi artinya seorang salik menuju Allah, kenapa harus zikir tiap hari? Ya ini bagian dari asbab proses. Kenapa harus ngaji? Ya ini asbab supaya tambah ilmu. Nggak mungkin kita nongkrong di rumah kemudian dapat ilmu, ya nggak mungkin. Jadi asbab-asbab ini yang harus kita ikhtiari, sekalipun semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabiha, dan termasuk sebab-sebab ya seorang salik itu dicintai oleh Allah, itu ada beberapa tahapan. As-sama, yaitu dia suka rajin mendengarkan pengajian-pengajian orang-orang soleh. Itu dia seneng, oh ngaji masalah tasawuf dia seneng, cocok gitu. Kemudian wa mujalasati sholihin, dia satu majelis dengan orang-orang soleh, mendengarkan ilmunya, zikir bersamanya gitu. Wal khaifin, dan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi ada seorang kiai itu kalau mau ngaji nangis. Nangisnya kenapa? Khaifin tadi, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhsinin, dan orang-orang yang selalu berbuat baik, atau orang-orang yang selalu melakukan ihsan. Ihsan itu selalu bisa memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaqim, dan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kerinduan kepada Allah. Wal khosiin, dan orang-orang yang memiliki kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri kalau seorang hamba akan mendapatkan petunjuk dan hidayah sampai akhirnya dia menjadi orang-orang yang disebut dengan salik dan memperoleh anugerah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi faman jalasa sahson sirta ilahi sifatuhu min haitsu la yadri. Barang siapa yang duduk dengan seseorang itu pasti ada efek positif, ya, akan mengalir, ya. Kalau dalam bahasa yang agak keren itu transfer. Ya, transfer energi positif, ya. Ketika kita duduk di majelis ahli ilmu, orang-orang soleh, itu ada transfer, ya, energi positif yang kita rasakan. Ya, kita bisa rasakan. Datang ke majelis-majelis ilmu, orang-orang soleh pasti hawanya adem, pikiran tentrem, kemudian juga merasakan kenyamanan, seolah-olah ya masalah itu kecil gitu. Yang sebelumnya itu takut masalah, tapi setelah ngaji masalah itu kecil. Artinya nggak ada masalah yang tidak bisa pasti bisa diselesaikan. Karena apa? Ya kita punya Allah. Itu. Wa yadullu ala imkani tahsilil hub, dan menunjukkan atas kemungkinan yaitu menghasilkan rasa cinta wa ghairihi, dan lainnya minal ahwal, dari berbagai macam pengalaman rohani, bil asbab, dengan asbab qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, di dalam doanya, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum itu pun tetap berdoa, Allahumma ya Allah, urzuqni, limpahilah rezeki kepadaku, ya,
hubbaka, yaitu supaya hatiku selalu mencintaimu ya Allah. Wa hubba man ahabbaka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Gitu. Jadi hatiku mudah-mudahan selalu mencintaimu ya Allah, atau dia mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba man, dan mencintai orang yuqarribuni, yang dapat mendekatkan kepadaku ila hubbika, kepada mencintaimu. Ini doa Nabi yang sangat indah sekali. Itu. Karena itu ya para salik yang sudah mulai paham ilmu kemudian mengamalkan, itu akan merasakan yang namanya tadi al-wajd itu pengalaman atau sesuatu yang dirasakan, yaitu bisa berupa mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkapnya hijab, tersingkapnya mata batin, itu namanya mukasyafah. Wa ila ahwalin, dan berbagai macam keadaan. Nah, maka dengan istiqomah ya kita mujalasatul sholihin, mujalasatul ulama, ya insya Allah kita akan mendapatkan energi positif, yaitu yang berupa semangat untuk berjuang dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan zikir bersama.